Paradigma menurut Kahn adalah serangkaian asumsi dasar yang menjadi garis besar dalam penelitian ilmiah, merincikan berbagai konsep yang akan diterima keabsahannya sebagaimana metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data. Paradigma biologis. Asumsi utama paradigma biologis adalah psikopatologi disebabkan oleh suatu kerusakan biologis. Dua faktor biologis yang relevan dengan psikopatologi yaitu genetik dan kimiawi saraf. Terapi biologis berupaya untuk memperbaiki kerusakan tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan atau menghilangkan simptom-simptomnya dan seringkali menggunakan obat-obatan. Paradigma psikoanalisis. Paradigma psikoanalisis berfokus pada represi dan proses-proses bawah sadar yang dapat ditelusuri ke konflik-konflik di masa kecil. Sigmund Freud percaya bahwa berbagai bentuk psikopatologi diakibatkan oleh dorongan yang kuat atau insting id yang mengawali tahap perkembangan konflik-konflik yang tidak disadari dan terkait dengan tahap psikoseksual tertentu. Sebagai contoh, dia berpendapat bahwa fobia, ketakutan irasional dan penghindaran terhadap objek atau stimulasi yang berbahaya disebabkan oleh konflik udipal yang tidak teratasi. Dengan ketakutan pada ayah yang dialihkan ke objek atau situasi yang lain. Sama dengan itu, gangguan obsesif kompulsif dapat ditelusuri ke tahap anal dengan dorongan untuk bermain kotoran atau berperilaku agresif diubah melalui formasi reaksi menjadi tindakan konvulsif terhadap kebersihan. Intervensi terapeutik berdasarkan teori psikoanalisis biasanya berupaya untuk mengangkat represi sehingga pasien dapat mempelajari ketakutannya di masa kecil yang selama ini terpendam. Paradigma humanistik. Seperti halnya terapi psikoanalisis, terapi humanistik dan eksistensial difokuskan pada pencerahan berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku diakibatkan oleh kurangnya pencerahan dan paling baik ditangani dengan meningkatkan kesadaran individu terhadap motivasi dan kebutuhan. Paradigma humanistik dan eksistensial memberikan penekanan yang lebih besar pada kebebasan manusia untuk memilih, menganggap kehendak bebas sebagai karakteristik terpenting manusia. Paradigma ini juga disebut sebagai eksperiental atau fenomenologis. Jarang memfokuskan pada bagaimana masalah-masalah psikologis terjadi dan pengaruh utamanya terletak pada intervensi. Paradigma behavioral. Paradigma ini berpendapat bahwa perilaku abnormal berkembang melalui classical conditioning, operant conditioning, dan modeling. Para peneliti dalam bidang ini memiliki komitmen untuk meneliti dengan hati-hati semua situasi yang memengaruhi perilaku serta untuk mendefinisikan konsep dengan hati-hati. Para terapis mencoba menerapkan prinsip-prinsip belajar untuk mengubah perilaku yang terlihat, pikiran, dan emosi. Lebih sedikit perhatian yang diberikan pada penyebab perilaku tersebut, seperti berbagai kejadian hadiah dan hukuman yang mendorong pola respons bermasalah. Paradigma kognitif. Para teori kognitif berargumentasi bahwa skema tertentu dan interpretasi irasional merupakan faktor-faktor utama dalam abnormalitas. Paradigma kognitif berfokus pada bagaimana individu menyusun berbagai pengalaman mereka, bagaimana mereka membuat pengalaman-pengalaman tersebut menjadi masuk akal, dan bagaimana mereka menghubungkan berbagai pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memori. Dasar teori maupun praktik, paradigma kognitif biasanya digabungkan dengan behavioral dalam suatu pendekatan yang disebut kognitif behavioral. Para terapis kognitif lebih berfokus pada mengubah skema dan interpretasi negatif pasien. Assessment. Sackett, Berman, dan Conley mengemukakan
bahwa asesmen dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam usaha untuk mencapai suatu kesimpulan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan tergantung pada apa yang diasesmenkan. Dalam ranah psikologi, asesmen dapat dilakukan pada berbagai bidang seperti misalnya asesmen klinis. Kenny et al. Mengemukakan bahwa asesmen klinis digunakan untuk menentukan bagaimana seseorang bersikap tidak normal dan bagaimana membantunya, mengevaluasi proses seseorang setelah mendapatkan sedikit treatment dan atau mengubah treatment yang sudah dilakukan. Terdapat dua contoh asesmen klinis. Yang pertama yaitu personality assessment. Personality assessment itu mengumpulkan informasi yang ada pada seseorang untuk menyelesaikan masalah yang pernah terjadi. Yang kedua yaitu behavioral assessment, yaitu asesmen yang dilakukan untuk mengungkapkan pemikiran dan perilaku menyimpang secara spesifik. Karakteristik asesmen ada 3, yaitu yang pertama, terstandarisasi. Menurut Weiner dan Greene, melakukan standarisasi pada cara seorang klinisi menginterpretasi hasil dan sebuah asesmen untuk mengetahui arti dari skor-skor yang didapatkan. Yang kedua yaitu rehabilitas. Menurut Weiner dan Greene, rehabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi dari sebuah pengukuran asesmen. Dan yang ketiga yaitu validitas, yaitu pengukuran yang dilakukan harus akurat, konsisten, serta sesuai dengan apa yang diukur. Dasar dilakukannya validasi adalah agar instrumen yang digunakan itu masuk akal dan beralasan. Upaya awal terhadap klasifikasi. Selama abad ke-19 hingga memasuki abad ke-20, klasifikasi perilaku abnormal sangat tidak konsisten. Hingga akhir abad ke-19, keberagaman klasifikasi diakui sebagai masalah serius yang menghambat komunikasi di antara mereka yang bergelut dalam bidang tersebut, dan beberapa upaya dilakukan untuk menciptakan sistem klasifikasi yang diterima secara luas. Di Paris pada tahun 1989, Kongres Kesehatan Mental menggunakan sistem klasifikasi tunggal, namun tidak pernah digunakan secara luas. Kemudian pada tahun 1913, kelompok ini menggunakan klasifikasi baru yang memasukkan beberapa ide Emil Kraepelin, namun lagi-lagi kurang konsisten. Komisi Negara Bagian New York untuk Ketidakwarasan sebagai contoh berkeras menggunakan sistemnya sendiri. Pengembangan WHO dan sistem DSM. Pada tahun 1939, WHO memasukkan gangguan jiwa dalam International List of Causes of Death atau ICD. Pada tahun 1948, daftar tersebut diperluas menjadi International Statistical Classification of Disease, Injuries and Causes of Death, suatu daftar lengkap mengenai semua penyakit termasuk klasifikasi perilaku abnormal. Walaupun para psikiater Amerika memainkan peran penting dalam upaya WHO tersebut, American Psychiatric Association menerbitkan sendiri Diagnostic dan Statistical Manual atau DSM pada tahun 1952. Pada tahun 1969, WHO menerbitkan sistem klasifikasi baru yang lebih diterima secara luas. Versi kedua DSM dari American Psychiatric Association, DSM-2. Sistem WHO dan di Inggris, sebuah kamus definisi disusun untuk melengkapi sistem WHO. Namun konsensus penuh belum masih dicapai dalam bidang ini. Klasifikasi WHO hanya merupakan daftar kategori diagnostik, yaitu perilaku atau simptom aktual yang menjadi dasar diagnosis tidak dijelaskan. Pada tahun 1988, American Psychiatric Association menunjuk satu gugus tugas untuk menyusun DSM-4. Suatu perubahan penting dalam penyusunan DSM edisi ini adalah penggunaan pendekatan konservatif untuk melakukan berbagai perubahan kriteria diagnostik.
Dalam versi DSM sebelumnya, alasan perubahan diagnostik tidak selalu dikemukakan secara eksplisit. DSM-4 diterbitkan pada tahun 1994. Pada bulan Juni tahun 2000 diterbitkan sebuah revisi yaitu DSM-4-TR. Yang berubah adalah pembahasan mengenai berbagai isu seperti tingkat prevalensi, perjalanan, dan etiologi berdasarkan hasil riset yang dipublikasikan tidak lama sebelumnya. Kemudian mengevaluasi klasifikasi pada umumnya dan DSM pada khususnya. 5 aksis DSM-4. Aksis 1, semua kategori diagnostik kecuali gangguan kepribadian dan retardasi mental. Aksis 2, gangguan kepribadian dan retardasi mental. Aksis 3, kondisi medis umum. Aksis 4, masalah psikologi dan lingkungan. Dan aksis 5, level keberfungsian saat ini.